Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Disriawan, NIM 1827042036 dari kelas B PTP 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mineral, lemak, protein, dan vitamin di mata kuliah analisa pangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mineral. Mineral merupakan elemen anorganik yang jumlahnya dalam tubuh kurang lebih 4%. Elemen anorganik tersebut merupakan sisa pembakaran senyawa organik yang disebut abu. Selanjutnya, metode analisa mineral. Titrasi EDTA kompleksometrik. Yang pertama itu prinsip menggunakan asam karboksilik yang mengandung amina tersier untuk membentuk kompleks yang stabil ion metal dengan ion metal. Yang kedua, EDTA dapat membentuk 6 macam cincin, 5 atom karbon, dan membentuk kompleks dengan semua metal kecuali alkali metal golongan 1. Selanjutnya, kompleks EDTA sangat stabil sehingga dapat digunakan untuk analisa secara volumetrik. Yang keempat, pH sangat berpengaruh sampai penurunan pH menyebabkan sisi pengikat pada EDTA menjadi terprotonasi. Ion plus menurunkan kemampuan binding. Yang terakhir, titik akhir dideteksi dengan menggunakan pengikat mineral yang mempunyai afinitas yang lebih kecil daripada ion mineral dan menghasilkan warna yang berbeda dalam bentuk bebas dan kompleks. Yang selanjutnya itu lemak. Lemak adalah campuran trigliserida yang terdiri atas satu molekul gliserol yang berkaitan dengan 3 molekul asam lemak. Lemak dan minyak mempunyai struktur kimia umum yang sama dalam menggunakan secara umum. Kata lemak atau fat dipakai untuk menyebut trigliserida yang padat pada suhu ruang, sedangkan kata minyak oil dipakai untuk menyebut senyawa yang cair pada suhu ruang. Berdasarkan jenis ikatannya, lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Rantai hidrogennya dipenuhi dengan hidrogen asam lemak tak jenuh. Rantai hidrogennya tidak dipenuhi oleh hidrogen dan mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap. Kadar asam lemak jenuh pada lemak hewani lebih besar dibanding pada lemak hewan. Adapun dua jenis antioksidan. Yang pertama, antioksidan primer. Antioksidan primer, zat yang dapat menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen yang dapat berasal dari alam atau buatan. Contoh alam: tokoferol, lecitin, vitamin C, dan gosipol. Buatan: BHA, butylate hidroksinol, dan BHT, butylate hidroksitolon. Antioksidan sekunder, zat yang dapat mencegah kerjanya prooksidan atau zat pendorong oksidasi, misalnya logam. Antioksidan sekunder umumnya asam organik yang dapat mengikat logam sekuesteran. Contoh EDTA, etilen dialamin tetrasetat, dan asam sitrat. Selanjutnya itu protein. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi dari 5.000 hingga 1 juta. Dengan cara hidrolisis oleh asam atau enzim, protein akan menghasilkan asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein. Asam-asam amino ini terikat satu sama lain oleh ikatan peptida. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Hewan yang makan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Beberapa makanan sumber protein ialah daging, telur, susu, ikan, beras, kacang-kacangan, gandum, jagung, dan buah-buahan. Penggolongan protein ditinjau dari strukturnya. Protein dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan protein sederhana dan protein gabungan. Protein sederhana ialah protein yang hanya terdiri dari molekul-molekul asam amino,
Sedangkan protein gabungan ialah protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein. Gugus-gugus ini disebut gugus prostetik dan terdiri atas karbohidrat, lipid atau asam nukleat. Ya, yang selanjutnya itu saya menjelaskan tentang vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin berdasarkan kelarutannya dalam air, vitamin yang di dalam air, vitamin D, B, dan vitamin C. Vitamin yang tidak larut di dalam air, vitamin A, D, E, dan K atau disingkat vitamin A, D. Ya, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.